Kalau ayat-ayat itu dibaca apa adanya, sangat mudah orang menuduh Kristen sebagai agama yang penuh kebencian. Saya setuju dengan pendapat Bung Ade Armando. Kalau ayat-ayat itu dibaca seadanya, akan menjadi berbahaya. Nah, orang-orang yang membaca apa adanya sebuah ayat dalam sebuah buku kitab suci, itulah sebenarnya yang menjadi masalah. Bukan begitu, Bung Ade Armando? Yuk kita lihat siapa saja sih orang-orang yang begitu? Orang-orang yang membaca sepotong-sepotong, tidak lengkap, membaca ayat apa adanya. Perhatikan penggalan berikutnya dari ayat Yohanes 16 ayat 13. Tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Dr. Deki, siapa roh kebenaran yang akan memimpin manusia ke dalam seluruh kebenaran? Tuhan Roh Kudus? Pribadi ketiga dalam Trinitas? Itu omong kosong, Deki. Horizontal, berwujud manusia seperti dirinya. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya. Pemirsa, penggalan ayat ini sangat jelas memperlihatkan bahwa yang akan datang itu adalah seorang nabi yang tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang dikatakannya. Penggalan ayat ini, Dr. Deki, tepat sekali untuk Nabi Muhammad SAW yang tidak berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang diwahyukan Allah, itulah yang akan dikatakannya. Kita lanjut baca ayatnya ya. Ia akan memuliakan aku, sebab ia akan memberitakan kepadamu apa saja yang diterimanya daripadaku. Segala sesuatu yang Bapa punya adalah aku punya. Sebab itu aku berkata, ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Berarti roh kebenaran akan memberitakan apa yang sudah diterima dari Yesus. Jadi kalau roh kebenaran itu menurutnya adalah seorang nabi, itu berarti Yesus adalah Saya juga menginformasikan bahwa sosok yang diutus ini merupakan seorang warrior atau seorang pejuang dalam sebuah peperangan. Seperti seorang prajurit penuh semangat berperang, ia mengangkat pekik pertempuran dan menunjukkan keunggulannya terhadap lawan. Kita ketahui sendiri bahwa Nabi Muhammad SAW telah mengikuti sebanyak 27 peperangan. Sedangkan Isa alaihissalam atau Yesus Kristus, ia tidak mengikuti satu peperangan apapun. Jadi bunyi Yesaya pasal 42 ini telah membuktikan dan menunjukkan bahwa sebenarnya ayat ini lebih cocok jika dinisbahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Kita baca ayatnya secara lengkap ya. Tuhan, Yahweh, maju bertempur seperti seorang pahlawan, seperti seorang prajurit penuh semangat berperang. Jadi kalau prajurit di sini menurutnya adalah nabi, berarti dia mengaku nabinya adalah di dalam Yohanes 14 ayat ke-6 kata Yesus, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Nah, terbetik di dalam hati kita, di dalam akal kita, sebetulnya Yesus itu adalah jalan untuk siapa? Nah, ini perlu kita eksplor. Yohanes 14 ayat ke-6 adalah jalan kecil, lalu jalan besarnya siapa? Tidak lain dan tidak bukan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Yang ini lebih dahsyat lagi. Sudah dia baca apa adanya, masih tidak mengerti juga. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Terserah mau jalannya kecil, mau jalannya besar, di situ eksklusif. Yang datang kepada Bapa itu harus melalui Yesus. Nggak ada dan siapa, dan siapa, dan siapa. Hanya melalui Yesus. Yang ketiga, Ya. yang dikandung daripada Roh Kudus. Maaf, aduh, astagfirullah. Ini udah bukan distorsi lagi, Ustaz. Ini penghinaan kepada Islam. Penghinaan kepada Islam. Kenapa? Yang dikandung daripada Roh Kudus. Maaf, seribu maaf. Yang dikandung oleh Roh Kudus. Roh Kudus membuat seorang perempuan mengandung. Roh Kudus yang membuat itu. Aduh, sex intercourse, terjadi hubungan persetubuhan antara Roh Kudus dengan, terusin Ustaz. Lahir dari anak darah Maria. anak darah Maria, perawan Maria, usianya 12 tahun waktu itu. Disetubui, astagfirullahaladzim. Ada ituan dari Roh Kudus. Hamil dia, lahir anaknya. Yang namanya Yesus Kristus, yang adalah Tuhan. Ini bagaimana? Udah bukan 3 ayat itu dipotong, Ustaz. Gimana ini? Ini gimana ini? Yang ini nggak usah panjang lebar deh. Dia masih nggak ngerti apa artinya perawan. Nah, Bung Ade Armando, itulah beberapa contoh orang-orang yang membaca Alkitab, membaca ayat apa adanya. Tentunya masih banyak orang-orang yang seperti gini. Cek aja di kolom komentar. Oke, sekian dulu video dari saya. Tuhan Yesus memberkati.